Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas. Pada kesempatan ini kita membahas tema 4, penilaian harian 2. Muatan PPKN KD 3.1. Soal nomor 1. Makna simbol sila kedua Pancasila memiliki dua bentuk mata rantai. Rantai kotak, simbol laki-laki, rantai lingkaran adalah simbol dari perempuan yang saling terkait adalah titik-titik. A. Laki-laki dan perempuan saling menghormati. B. Laki-laki dan perempuan saling menjaga. C. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara. D. Laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang sama. Jawaban yang benar adalah C. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara. Soal nomor 2. Pak Made dan Pak Tony memiliki pekerjaan yang berbeda. Walaupun begitu, keduanya tidak memandang bahwa pekerjaan mereka jauh lebih mulia dibandingkan pekerjaan orang lain. Keduanya saling menghargai. Dengan sikap seperti itu, Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila titik-titik dari Pancasila. Mencerminkan sila kedua dari Pancasila. 3. Rantai bulat pada lambang sila kedua Pancasila melambangkan titik-titik, melambangkan perempuan. 4. Sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran murid dalam pendidikan adalah salah satu fungsi dari titik-titik. Adalah salah satu fungsi dari kesepakatan kelas. Nomor 5. Tulislah contoh kesepakatan kelas. Contohnya adalah apa anak-anak? Melatih tanggung jawab. Mari kita lanjutkan muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Bacalah bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10. 6. Parjimin adalah tukang batu, tetangga Kurdi. Lumayan bagi mereka mendapat proyek baru. Rupanya proyek rumah gedung itulah yang selalu diperbincangkan Kurdi di setiap kesempatan. Di tempat perhelatan nikah, supitan, di tempat kerja bakti, sarasehan, kampung, sampai ronda malam. Dia senantiasa tidak lupa menceritakan rencananya membangun rumah gedungnya itu. Namun, pada hari pelaksanaan proyek itu ternyata batal. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, Kurdi bersifat A. Pemberani, B. Baik, C. Egois, D. Sombong. Jawaban yang benar adalah D. Sombong. 7. Tokoh utama cerita tersebut adalah titik-titik. Tokoh utamanya adalah Kurdi. 8. Di tempat perhelatan nikah, supitan, di tempat kerja bakti, sarasehan kampung, sampai ronda malam. Arti kata yang bercetak miring adalah titik-titik. Yang dicetak miring adalah perhelatan nikah. Artinya pesta pernikahan. 9. Pekerjaan Kurdi pada cerita tersebut adalah titik-titik. Pekerjaannya tukang kayu. 10. Tuliskan pesan moral dari teks cerita tersebut. Pesan moralnya adalah janganlah kita menyombongkan sesuatu yang belum ada buktinya. Muatan IPA KD 3.8. Soal nomor 11. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam di daerah dataran tinggi yang paling cocok dengan kondisi tanahnya adalah A. Pertanian, B. Perkebunan, C. Perikanan, D. Peternakan. Jawaban yang benar nomor
nomor 11 adalah B. Perkebunan. 12. Daerah dataran rendah yang subur sangat cocok untuk dijadikan lahan dijadikan lahan persawahan. 13. Padi, jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, sayuran, bunga, dan buah-buahan merupakan berbagai contoh hasil merupakan hasil pertanian. 14. Usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral disebut Usaha mengolah atau memanfaatkan mineral disebut pertambangan. 15. Sebutkan 3 contoh peternakan hewan kecil. Contohnya adalah peternakan kambing, peternakan domba, peternakan kelinci, dan lain-lain. Kita lanjutkan muatan IPS KD 3.3. Soal nomor 16. Kegiatan yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai dari guna suatu barang atau jasa dinamakan A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Produksi, D. Perdagangan. Jawaban yang benar adalah C. Produksi. Nomor 17. Mesin digunakan untuk membuat pakaian merupakan salah satu contoh kegiatan Salah satu contoh kegiatan produksi. 18. Perusahaan tempe membeli kacang kedelai untuk membuat tempe. Hal ini termasuk kegiatan termasuk kegiatan konsumen. 19. Kegiatan membeli barang tanpa mengubah bentuk barang, kemudian dijual lagi kepada konsumen dinamakan dinamakan pedagang. 20. Apakah yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah orang yang menjalankan kegiatan konsumsi. Kita lanjutkan anak-anak muatan SPDB KD 3.1. Soal nomor 21. Objek gambar yang satu dengan yang lain harus tampak wajar. Artinya, gambar tersebut mengikuti prinsip A. Proporsi, B. Perspektif, C. Komposisi, D. Gelap terang. Jawaban yang benar adalah A. Proporsi. Nomor 22. Proses di dalam menggambar yang awal adalah membuat sketsa. 23. Pulpen juga bisa digunakan untuk menggambar, menghasilkan gambar, memiliki karakter Pulpen menggambar karakter kuat. 24. Prinsip menggambar yang memperhatikan dimensi objek yang sedang digambar disebut disebut perspektif. Nomor 25. Sebutkan 3 alat dan bahan yang bisa digunakan untuk menggambar. Alat atau bahan yang bisa digunakan untuk menggambar adalah kertas gambar, pensil warna, pensil, dan krayon.